Setidaknya ada 4 konsep tulisan doa yang dipanjatkan untuk orang tua. Di konsep pertama, konsep kedua, konsep ketiga, konsep keempat. Nah, 1, 2, 3, 4 itu 4-4-nya benar. Nanti akan kami tuliskan teksnya. Kemudian silahkan dipilih mana yang tepat doa untuk orang tua kita. Apakah kita ngirim untuk kedua orang tua saja? Apa kita kirim doa juga untuk kedua orang tua, keduanya orang tua, keduanya orang tua? Artinya di situ ada kakek, nenek, ada aki, ada nini, ada buyut, ada canggah, ada wareng, semua ke atas, insya Allah kebagian doa kita. Nah, redaksi atau konsep dari 4 doa pilihan nih, ya ujung-ujungnya untuk kedua orang tua. Pertama konsepnya ini, redaksinya Rabbighfirli. Ini kita hafal ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini yang teks yang ada dalam Al-Qur'an. Rabbighfirli ada di kalimatnya firli. Rabbighfirli. Li di sini sebagai mutakallim wahdah, artinya ampuni aku, saya sendiri kan. Wali walidayya dan kedua orang tua saya, warhamhuma maka domirnya menjadi huma. Wali walidayya menggunakan kalimat isim tasniyah, yaitu kedua orang tua kita. Kama Rabbayani shaghira. Teks ini tidak salah, ini benar. Cuman doa ini bermakna untuk ampunanku dan khusus untuk kedua orang tuaku. Sedangkan redaksi yang kedua, Rabbana ighfir lana. Jadi bukan Rabbighfirli, tapi sudah Rabbana ighfir lana. Artinya teks yang kedua ini menggunakan mutakallim ma'al ghair. Dalam kalimat mutakallim ma'al ghair, maka tidak lagi Rabbighfirli tapi Rabbighfir lana. Kami dengan saya kan beda ya. Kalau kami mah jamak, kalau saya mah sendiri. Nah, ini kalimatnya sudah menggunakan jamak. Jadi mutakallim ma'al ghair, yang bicaranya itu bukan saya tapi kami. Wali walidaina masih menggunakan isim tasniyah, yaitu berlaku untuk orang tua, tapi bukan orang tuaku, orang tua kami, karena kalimatnya bukan wali walidayya tapi wali walidaina. Warhamhuma masih menggunakan huma domirnya karena hanya untuk orang tua kita. Kama robbayana, jadi bukan robbayani, Rabbayana. Kalau Rabbayani hanya untuk aku, kalau Rabbayana kami. Bukan lagi shaghira berikutnya, tapi dalam teks yang kedua ini adalah shighar. Teks yang ketiga, Rabbighfirli, kita menggunakan mutakallim wahdah, Rabbighfirli. Apa yang beda dari teks yang ketiga dengan yang pertama? Yang berbeda adalah kalimat wali walidayya diganti dengan wali walidiyya. Kalau wali walidayya itu isim tasniyah, hanya melibatkan kedua orang tuaku, tapi kalau wali walidiyya ini bahasa nahwunya termasuk jamak dari jamak mudzakkar salim. Artinya kita sudah libatkan orang tuaku, orang tua dari orang tuaku, orang tua dari orang tuanya orang tuaku, terus sampai ke atas. Warhamhum, yang pertama, yang kedua menggunakan huma. Sekarang humanya kita ganti menjadi hum. Kenapa menjadi hum? Karena kita sudah menggunakan jamak mudzakkar salim. Kama robbauni, jadi bukan robbayani atau robbayana, tapi robbauni.
saghira. Nah, ini teks yang keempat. Silakan dipilih mana yang pas dan mana yang akan dipilih. Yang keempat, Rabbana ighfir lana. Kita menggunakan mutakallim ma'al ghair. Jadi bukan Rabbi khirli yang pertama dan yang ketiga pakaikan Rabbi khirli. Nah, yang keempat kita menggunakan Rabbana khirla. Ada jamak di sini. Tidak hanya aku, tapi kami. Maka yang berbicara ini disebut dengan mutakallim ma'al ghair. Wali walidiyah. Tolong perhatikan. Yang pertama wali walidiyah, yang kedua wali walidaina, yang ketiga wali walidiyah, yang keempat wali walidina. Jangan disalah-salahkan. Jadi yang keempat di sini adalah wali walidina. Yang ketiga wali walidiyah, jamaknya menjadi wali walidina. Wali walidina ini kita masih menggunakan jamak mudzakkar salim, cuman tidak lagi menjadi wali walidiyah tapi wali walidina. Kenapa? Sebab masuk kepada mutakallim ma'al ghair sebagai kami. Warhamhum, dhamirnya hum dari wali walidina, kama rabbauna sighar. Nah, saudaraku beriman, para jamaah, para santri dan juga para pecinta ilmu dimanapun berada, itu tadi konsep atau teks yang kita tuliskan dengan menggunakan 4 rumusan. Pak, ada yang salah nggak dari 1, 2, 3, 4? Nggak ada yang salah. Yang pertama benar, yang kedua benar, yang ketiga benar, yang keempat benar. Cuman kalau yang pertama tadi kamu sampaikan, Rabbighfirli wali walidayya, hanya untuk aku dan kedua orang tuaku. Demikian pula konsep yang kedua atau teks yang kedua, hanya untuk kami dan kedua orang tua kami, dibatasi kedua orang tua kami. Tapi kalau kita sudah masuk ke teks yang ketiga, untuk aku dan leluhur-leluhurku, artinya tidak terbatas hanya bapak ibu. Dan yang keempat, untuk kami dan leluhur-leluhur kami. Jadi kalau dalam praktek berdoa, kalau kita sarankan sih sebaiknya menggunakan yang lengkap. Apalagi kalau kita menjadi imam atau memimpin doa, anggap saja kita doa sendiri. Yang keempat lebih bagus, Rabbana ighfir lana. Ada malaikat kan kami ini nih. Barangkali saja ketika kita doa, kan ada yang di sekitar kita ini, misalnya subhanallah, ada yang makmumin kita. Mungkin kita tidak diimami manusia, bisa jadi ada yang bermakmum di belakang mengamini doa kita ini, misalkan bangsa jin. Maka yang paling afdol misalnya, maka boleh kita menggunakan kalimatnya menjadi mutakallim ma'al ghair. Artinya kita jamakkan. Mudah-mudahan saja apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Silahkan dipilih, silahkan digunakan mana yang pas. Semoga menginspirasi kita untuk lebih mencintai ilmu. Terima kasih. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kita. Syukran wa tuntum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.